Cepat atau lambat, setiap orang dewasa dan anak-anak akan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ada dalam Alkitab. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:9-11. Beberapa catatan penting mengenai Yesus dalam Al-Quran dan hadis. Silsilah Isa tersambung dari Nabi Ibrahim melalui putranya Ishak, di mana Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan saudaranya Ismail. Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa bersama dengan Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Nuh. Isa hanya diutus khusus untuk kaum Bani Israel. Isa bukanlah Tuhan maupun anak Tuhan, melainkan salah seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagaimana juga setiap nabi lain yang diutus pada masing-masing kaum. Kelahiran Yesus terjadi dengan ajaib, tanpa ayah biologis atas kekuasaan Tuhan. Ibunya yang bernama Maryam adalah dari golongan mereka yang suci dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Isa memiliki beberapa mujizat atas kekuasaan Tuhan. Di samping kelahirannya, ia mampu berbicara saat berumur hanya beberapa hari. Ia berbicara dan membela ibunya dari tuduhan perzinaan. Dalam Quran juga diceritakan saat ia menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan kebutaan dan lepra. Isa menerima wahyu dari Tuhan, yakni Injil, merujuk pada perjanjian baru agama Kristen. Namun, versi yang dimiliki oleh umat Kristen saat ini, menurut umat Islam telah diubah dari versi aslinya. Beberapa pendapat dalam Islam menyebutkan bahwa Injil Barnabas adalah versi Injil paling akurat yang ada saat ini. Yesus diangkat ke langit kedua oleh Allah. Dalam Al-Quran, Yesus tidak dibunuh maupun disalib, melainkan salah seorang pengikutnya diserupakan dengan Dia, dan muridnya yang diserupakan itu adalah orang yang disalib oleh tentara Roma, yaitu Yudas Iskariot. Isa masih hidup, dan suatu hari ia akan datang kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menghadapi sekelompok manusia perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dan kedua hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda besar dekatnya akhir zaman. Isa bukan penebus dosa manusia. Islam menolak konsep dosa turunan dan menganut konsep bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab dan hanya akan diadili atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Yesus bukan beragama Kristen, apalagi menamakan agama itu dengan sebut. Yang memberi nama Kristen sesungguhnya Barnabas dan Saulus di Antioquia, seperti yang tertera pada Alkitab atau Bibelnya sendiri. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kis 11:23-26. Jadi, kesimpulannya, Yesus tidak pernah membawa agama, apalagi menamakannya Kristen. Dan ayat di atas membuktikan bahwa yang menamakan agama Kristen adalah Paulus dan Barnabas. Kristen itu baru muncul jauh setelah Yesus mati. Timbul pertanyaan, kalau begitu,
kapan Yesus mati dan kapan agama yang dibawanya dinamakan Kristen. Menurut data dari beberapa buku yang ditulis oleh kalangan Kristen sendiri, di antaranya dalam buku Religion on File, Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 29 Masehi. Sementara Paulus dan Barnabas memberi nama Kristen terhadap agama yang mereka bentuk, yaitu sekitar tahun 42 Masehi. Ini berarti sekitar 13 tahun setelah Yesus mati, baru muncul agama bernama Kristen bentukan Barnabas dan Paulus. Jangan lupa